para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam CEO Reference. Hari ini kita akan membahas topik The Everyday Problem of Global Sourcing, yang merupakan topik dari Harvard Business Review Supply Chain Strategy Newsletter bulan Oktober tahun 2005. Karena topik ini merupakan bagian dari supply chain management, maka masuknya ke dalam HBR newsletter tentang supply chain strategy. Kita menyadari dalam bisnis kita sekarang ini, bisnis kita makin lama makin global. Maka supply chain kita juga pasti banyak input dari negara-negara lain yang kita import untuk menjadi bagian dari produk kita. Beberapa dari kita mungkin menyewa jasa kargo untuk melakukan importnya, ataupun kita beli dari distributor lokal sehingga kita tidak harus import sendiri. Tapi beberapa dari kita masih melakukan import sendiri untuk produknya, especially kalau misalnya komponen tersebut atau bagian raw material tersebut merupakan jumlah yang banyak ya. Tentunya kalau kita melakukan sendiri, kita akan punya capability-nya dan juga mungkin dari segi cost kita harapkan bisa lebih murah. Tetapi apapun yang Anda lakukan, ya, ada baiknya Anda mengetahui liku-likunya, apa yang terjadi, apa yang harus dihadapi, dan tantangan apa yang harus dihadapi dalam mendatangkan raw materials ataupun komponen input ini ke dalam negara kita di Indonesia ini. Karena kita seringkali mendengar bahwa di negara kita ini seluk-beluk dari banyak hal, terutama importnya itu agak keriting gitu ya, agak sulit dimengerti orang dan banyak liku-likunya. Hari ini kita kedatangan resource person dari Suwarna Business Park, yaitu Pak Ishak Chandra selaku General Manager dari Suwarna Business Park. Di Suwarna Business Park ini kalau Anda ke airport di Cengkareng, Soekarno-Hatta, sebelah kiri Anda akan melihat ada pelang besar Suwarna, yang O-nya itu ada bunganya. Nah, itu adalah Suwarna Business Park. Di sana tempatnya banyak sekali perusahaan-perusahaan kargo bermarkas di sana, mempunyai office di sana dan mempunyai warehouse di sana. Sehingga tentunya Pak Ishak ini sebagai pengelola facility Suwarna ini sangat mengetahui seluk-beluk dari apa yang dihadapi oleh para pengusaha kargo yang ada di dalam Suwarna Business Park ini, ya. Nah, kita tahu bahwa perusahaan kargo sendiri itu juga merupakan perusahaan yang harus menguasai supply chain management, karena bukan hanya dia merupakan part dari supply chain management dari klien-kliennya, tapi apa yang dia lakukan sehari-hari itu merupakan supply chain management. Dia sendiri juga harus sangat efisien dalam supply chain management dia. Bagaimana dia mendatangkan barang, bagaimana itu dia menggunakan warehouse secepat mungkin karena warehouse itu mahal, dan bagaimana dia bisa melakukan delivery kepada customers dengan tepat waktu ataupun sangat efisien, ya, karena dengan demikian mereka baru bisa dapat untung. Kalau mereka melakukan bisnisnya tanpa efisiensi yang baik, maka perusahaan-perusahaan kargo ini akan mengalami masalah dalam profitability-nya. Karena itu perusahaan kargo ini sangat tentunya memerlukan hal-hal yang dapat menunjang bisnisnya, terutama misalnya mereka menggunakan tempat-tempat tertentu supaya efisien di dalam supply chain management-nya. Nah, hari ini kita akan banyak membahas hal-hal ini, bagaimana kita bisa mengelola supply chain management kita dan apa yang kita hadapi sehari-hari dalam supply chain management ini, khususnya di dalam kita mengimport barang sebagai komponen dari produk kita di dalam kita memproduksi barang ataupun jasa di dalam negara kita, dalam company kita. Oke. Selamat datang Pak Ishak. Selamat datang. Terima kasih Pak Bayu. Kita panggil Ishak aja ya, Ishak. Karena we are friends actually. Ya, Ishak. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini, itu berapa banyak sih yang kargo yang masuk melalui lalu lintas udara per bulannya deh gitu? Oke, yang saya ingat ya, saya nggak tahu secara detail untuk Indonesia, tapi
Yang saya tahu data setahun yang lalu itu yang masuk Soekarno-Hatta yang lewat Iya, udara Soekarno-Hatta. itu kurang lebih itu plus minus 400.000 ton. Itu Itu yang masuk tahun inbound berapa? aja tahun 2006. Tahun 2006. 2006 total, ya? 2007 saya asumsi setiap tahun itu akan growing about 10 to 15%. Aha. Ya. Oke. Jadi asumsi tahun ini akan berkisar di 500 ribuan ton 500.000 ton ya. per bulan. Per tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Jadi kita tinggal bagi 12. Dan kita tahu bahwa most of the inbound di Indonesia itu kebanyakan lewat dari Laut. Soekarno-Hatta. Lewat Soekarno-Hatta yang udara. Oh, kalau yang udara kebanyakan Lewat dari Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta, iya. tetapi biasanya lebih banyak yang lewat laut ya. Iya, Tapi kalau kita- dari segi volume laut lebih banyak. Ya. Tapi kalau dari segi value itu kurang lebih sama sama laut. Oke. Karena kalau yang lewat udara itu pasti yang high value ya. betul karena transportasinya sendiri mahal kan. Iya. Oke. Nah, dari 500.000 itu kira-kira berapa negara sih yang routinely masuk ke dalam Indonesia ini? Wah itu cukup banyak ya. Tapi saya akan katakan ya ini the biggest three-nya itu yang salah satunya adalah pasti adalah China. China Ya, banyak. China nomor satu karena dulu kan banyak sekali barang-barang China yang masuk. Tapi Ini kita barang bicara China kan import. banyak kan barang-barang yang low price ya. Apakah bukannya mereka lebih banyak masuk sea freight gitu? Bener juga banyak lewat dari sea freight. Tapi ada juga yang memerlukan cepat ya. Masuknya cepat itu harus lewat udara juga. Oh. Nah, tapi kalau dilihat dari yang air freight, salah satu selain China itu adalah Jepang juga cukup banyak. Jepang. Ya, jadi elektronik. Electronics lah ya. Ya, China kan, juga gitu, mungkin handphone, electronics lah ya. Handphone juga banyak lewat udara juga dari China. Oke, Ya. oke. China, Jepang, Singapura segala. Ya. Singapore. Oke, Ya. oke. Oke. Nah, kalau kita lihat beberapa bulan ini menurut Anda apakah stabil ataupun ada penurunan? Kalau kita lihat kan global crisis ini ya mempengaruhi semuanya. Dan itu sangat mempengaruhi ekspor kita ke negara lain ya. Ya. Ekspor kita mungkin sekarang mulai terhambat. Tetapi apakah import kita juga terhambat atau import kita masih tetap volumenya atau malah bertambah? Karena kan yang dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah karena Amerika sekarang sudah tidak bisa menelan produk-produk dari negara-negara yang pakai ekspor biasanya, bisa muter masuk ke Dari Indonesia. juga. Gimana you punya observation? Oke, so far sih sampai the last 3 months ya, kita melihat belum terjadi efek yang terlalu banyak. Tapi yang kita takutkan adalah kalau misalnya the first quarter tahun depan, ya kan, keadaan seperti ini Berlanjut. tetap seperti ini, ya kan, saya rasa itu efek multiplier-nya tuh udah langsung ke kargo juga, ya kan, karena ya, Efek multiplier ke kargonya itu di Indonesia ini apakah jadi lebih meningkat import atau mengurang? Oke. Import lebih banyak sih arahnya karena salah satunya import banyak atau enggak kalau misalnya harga import barang import itu murah atau mahal. Nah, dengan consideration dolar seperti sekarang, ya kan. Sebenarnya dolar tinggi sebenarnya dalam certain level tertentu mungkin tidak terlalu masalah. Yang dipermasalahkan adalah kalau dolar naik turunnya demikian cepat. Ya kan. Jadi orang nyetok, ya kan. Ketika mereka beli, toto dolar turun, mereka jualnya juga jadi bingung gitu kan. Ya kan. Jadi, nah yang kita takutkan kalau dolar sudah melewati titik psikologis, misalnya di atas 13.000 atau 15.000. Kemarin psikologisnya 10.000. Sekarang orang udah ekspektasinya 13.000. Iya. Itu sekarang orang dolar udah masyarakat Indonesia udah terbiasa kali dolar 10.000 11.000 kalau kita lihat ya. Yang mereka nggak sepanik seperti dulu gitu loh, ya kan. Yang kita takutkan kalau import akan bermasalah kalau misalnya dolar sudah katakan udah 15.000. Barang-barang luar akan jadi mahal dong. Ketika barang-barang jadi luar lebih mahal, automatically demand akan berkurang. Demand berkurang, automatically volume dari barang import pun akan berkurang. Nah, karena import barang berkurang, automatically perusahaan-perusahaan kargo pun volumenya akan berkurang. Iya. Itu efeknya seperti itu aja. Oke. Ya. So far sih kita belum gitu terlalu merasakan, ya kan. Cuma kita pun harus waspada ya. Kita harus melihat awal tahun depan seperti apa nih. Ya mudah-mudahan awal tahun depan keadaan lebih membaik dan pulih seperti sedia kala. Tapi kalau statusnya sama seperti sekarang sampai ke first quarter, itu yang harus kita harus waspadai. Tapi memungkinkan nggak misalnya kalau misalnya harga yang makin tinggi, kan kita menghitung kita memilih sea freight ataupun air freight itu adalah salah satu komponen terbesarnya adalah
cost dibandingkan dengan time. Dengan time yang harus kita spend dengan sea freight, itu worth nggak kalau kita bayar waktunya instead of harganya. Kalau dengan air freight kan bisa lebih cepat. Mungkin nggak kalau dolar itu naik bukan karena importnya berkurang, import berkurang juga, tetapi ada faktor bahwa dia bergeser ke sea freight, switching ke dari sea freight ke air freight malah, karena komponennya akan lebih, cost per ininya akan lebih kecil. Kalau misalnya barangnya misalnya US dollar akan lebih mahal, barang yang dimasukin otomatis akan lebih mahal dong, ya kan? Sih, tapi kan you punya cost of transportation juga jauh lebih mahal dong. Kalau mereka charge-nya kebanyakan memang dalam US dollars ya, kalau airlines yang mereka charge dalam US dollars ya kan. Cuma kan ini komponen dari transportasi itu bukan hanya freight-nya aja, ya, tapi ada warehousing-nya, transportation, yang part of them adalah rupiah juga. Ya kan, jadi nggak total itu. Jadi itu bisa dua sisi ya. Satu sisi bisa tertarik oleh karena selisih harganya menjadi tinggi karena kurs, bisa juga karena orang makin mencari efisiensi kan, karena dolar makin naik, orang harus mengelola supply chain-nya lebih baik, maka untuk lebih efisiensi harus lebih fleksibel. Kalau lebih fleksibel berarti kita memerlukan shipment yang jumlahnya lebih kecil tetapi lebih sering. Ya mau nggak mau kita harus lebih banyak menggunakan air freight gitu ya. Oke. Para business leaders dan intellectual business community, kita akan lanjutkan diskusi kita dalam segmen kedua dari CEO Reference ini. Dan buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan, ataupun pendapat Anda mengenai program ini. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan subscription dari Suwarna Digest selama 1 tahun. Kita akan lanjutkan dalam segmen kedua.